Karena gengsi itu tidak memberikan kamu kebahagiaan dan keberhasilan. Jadi lepaskan gengsi, jangan terfokus dengan modal tapi dengan keberanian. Salah satu keberanian yang membuat kita sukses itu adalah kita pantang menyerah dan kita terus belajar. Halo, nama saya Andi Arianto, saya usia 39 tahun. Saya adalah owner dari BRC Owner Cake. Berawal bisnis ini saya gandrungi yaitu dari hobi saya dahulu, yaitu saya mempunyai ibaratnya ada darah seni sedikit. Jadi saya ibaratkan tuangkan ke dalam sebuah ide sesuai dengan kemampuan saya. Jadi saya ciptakan sebuah kue yang waktu itu 3 tahun kebelakangan bermula dari sebuah kue yang namanya donat. Nah, jadi donat ini saya kembangkan. Setelah itu dari tahun ke tahun saya coba peruntungannya di cake, yaitu bolu-bolu ulang tahun seperti bolu-bolu anniversary yang sekarang sudah mulai digandrungi. Kalau dari awal kita belajar atau saya pribadi belajar itu otodidak aja. Saya nggak ada sekolah, ibaratnya saya nggak ada privat atau mempunyai ijazah yang pasti di bidang cake ini, tapi saya belajar sendiri lewat multimedia, lewat media sosial yang saya tonton setiap hari untuk pembelajaran dari proses pembuatan cake ini. Saya berstatus pegawai negeri dengan golongan kecil, jadi saya mendapatkan tempat tugas yang jauh dari perkotaan, jadi di pedesaan yang memang untuk menciptakan bisnis ini memang banyak kekurangan, banyak memang harus kita menjadi kekuatan di sini. Jadi ibaratnya waktu pas saya bingung dengan bisnis apa yang mau saya jalani di daerah yang terpencil, apa yang harus saya mulai, apa harus saya membutuhkan modal yang besar, tapi itu hanya untuk pemikiran atau ibaratnya menghayal saja. Jadi saya ciptakan, saya ini punya keahlian sedikit di bidang seni, baik seni lukis atau seni mendekor gitu. Jadi seni ini belum saya kembangkan. Jadi suatu saat dengan keberanian saya bilang dengan keluarga saya menciptakan ini, kami butuh keberanian besar tanpa ada modal. Jadi kami nggak ada ibaratnya modal bantuan dari pihak manapun. Suatu saat kami menciptakan yang namanya kue donat. Jadi kue donat ini kami tidak ada belajar, jadi kami hanya otodidak. Kami menciptakan kue donat itu yang nggak sesempurna bagi orang lain, tapi kami nekat untuk menjualkannya di online. Masa itu sekitar 4 tahun yang lalu kami berjualan mulai dari Facebook, yang namanya Facebook, lanjut ke WA. Jadi dengan orderan, ya mungkin kami buatkan satu orderan untuk beberapa piece, beberapa bungkus donatnya, belum tentu laku di dalam seminggu. Nah, jadi di sini kami terus belajar apa kekurangan yang mungkin dari bahan, kekurangan dari cara pembuatan, karena memang basicnya kami ini adalah tidak belajar dari manapun, jadi kami hanya belajar dari diri sendiri. Setelah ada yang membeli, mereka memberikan komentar. Jadi memberikan komentar, ada yang kurang, ada yang memang mengatakan ini jauh lebih enak. Jadi kami terus belajar dan terus belajar. Di suatu saat, di beberapa bulan berikutnya, kami terima orderan sekitar 50 pieces untuk donatnya. Di sini kami bingung karena memang kami harus membutuhkan modal besar. Dan satu lagi, perjalanan jauh dari desa ke kota itu ya sekitar 38 km yang harus membawa perbekalan kue ini nggak sembarangan yang kita bawa seperti bingkisan biasa. Nah, jadi di situ mulai perjalanan ini mulai kami tempuh. Saya pribadi mulai tempuh dengan bagaimana dengan hujan di jalan, bagaimana dengan petir di jalan, bagaimana dengan panas dingin udah saya lalui, tapi kami tetap semangat. Di suatu saat setelah bisnis donat ini berkembang, kami mulai merangkah ke bisnis cake. Yang namanya cake ini, kalau orang-orang perkotaan bilang ada cake ulang tahun, cake anniversary. Kami coba di bidang yang satu ini untuk menyajikan menu-menu pilihan, menu-menu tambahan dari yang donat. Suatu saat kami membuatkan cake ini, kami tidak ada lagi panjang waktu. Jadi kami harus menutup
yang namanya bisnis yang pertama kami geluti itu donat, kami tutup dulu close ordernya karena kami nggak bisa mengejar waktu untuk cake. Ternyata cake ini membutuhkan waktu lebih kurang 12 jam dalam sehari. Jadi mulai dari cake ya dengan perjuangan yang berat, ibaratnya bahan-bahan ya tidak begitu mudah yang kita dapatkan. Kita harus order di salah satu memang orderan yang di online, baru kita dapatkan suatu barang yang kita inginkan. Dan terus belajar mulai merangkak ke Instagram. Itulah salah satu sosial media yang memang di sana banyak prioritasnya cake. Jadi kita belajar di sana, kita terus berjuang sampai detik ini di tahun keempat. Kita sudah mempunyai wedding cake yang diorder salah satu teman. Jadi wedding cake ini adalah wedding pernikahan yang kita adakan di kota. Jadi alhamdulillah lebih meningkat, terus meningkat. Yang penting itu pantang menyerah dan kita terus belajar. Ya modal awal dulu saya ingat itu saya mempunyai uang 57.000. Ya, dengan 57.000 saya nekat membuat yang namanya donat rumahan, yang belum tentu donat itu seperti donat yang terkenal di dunia atau donat yang kita pernah makan dengan gimana lembut dan lumernya. Jadi kami nekat aja, dengan ibaratnya kami berani dan kami harus bisa, dengan modal itu bisa berkembang. Tapi alhamdulillah dengan modal yang sedikit, pantang menyerah, dan kami juga pantang untuk menangis. Dengan sekarang bisnis ini lebih pesat, jadi lebih banyak orderan dari perkotaan. Untuk awalnya mempromosikan produk itu menggunakan media sosial, karena jarak yang saya tempuh dari perkotaan itu sekitar hampir 38 km dari daerah yang sekarang. Jadi dominannya langsung ke sosial media untuk mempromosikan bisnis dari cake ini, baik dari Facebook, Instagram, atau WA. Nah, kalau untuk pemesanan saat ini bisa lewat Messenger, yaitu di aplikasi Facebook. Nanti bisa ada di sana Facebooknya BRC Owner Cake, atau memang di Instagram di BRC Owner Wedding Cake, itu bisa langsung di DM, ada tertera nomor WA-nya di situ, atau via WA nanti bisa langsung order ke kita. Bisnis kue kendalanya cukup banyak dari bidang-bidang yang lain ya, karena sistemnya tidak dibungkus. Jadi kalau cake ini minimal paling tidak seminggu untuk daya tahan kuihnya. Jadi kita memang prioritasnya harus menjaga kebersihan, menjaga sterilisasi terhadap kuihnya agar jauh awet lebih lama. Untuk mengatasi masalah ini ya kita memang harus searching ya masalah ilmu-ilmu, baik dari media sosial, dari media manapun, karena basicnya kita adalah homemade, kita ciptakan sendiri baik menu atau resep itu, baik bentuk kuihnya. Jadi kita harus balik lagi untuk mensiasati dari awetnya cake ini ya, dari suhu ruangan kita harus jaga memang cake itu tempatnya di mana, packing yang gimana. Jadi harus memang detail-detail kita perhatikan lah. Omset untuk sebulan untuk di tahun ini sekitar 6 juta lebih ya, 6 juta lebih kalau untuk cake aja. Jadi ini kita prioritaskan di cake untuk anniversary, cake ultah. Kalau untuk kuih-kuih yang lain yang di luar dari cake ultah ini itu sekitar 2 jutaan, karena kan kita beda harga ya, beda rentangan harga itu cukup tinggi di antara cake biasa dan cake ultah. Harapan bisa bisnis ini bisa berkembang, jadi bisa ada pemerintah bisa memprioritaskan ya UMKM yang kecil-kecil, atau apalagi yang bentuknya di rumah pribadi, jadi tidak mempunyai toko, hanya dengan dibesarkan oleh toko-toko online. Jadi kita lebih banyak prioritasnya, kita berharap kepada pemerintah untuk bantuan seperti UMKM yang berjangka panjang, tidak berjangka pendek.
karena gengsi itu tidak memberikan kamu kebahagiaan dan keberhasilan. Jadi lepaskan gengsi, ibaratnya jangan terfokus dengan modal tapi dengan keberanian. Salah satu keberanian yang membuat kita sukses itu adalah kita pantang menyerah dan kita terus belajar.